Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Syakif Azharuddin, NIT 57201131317492, kelas K3A, nomor presensi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis logistik maritim di pelabuhan dan penjelasan dokumen pendukungnya untuk memenuhi UAS yang diampu oleh Pak Romanda Anas Amrullah, Magister Manajemen. Bisnis logistik maritim Indonesia. Pengertiannya yaitu terminologi logistik dalam lingkup bisnis berdasarkan pemikiran Council of Logistic Management, the process of planning, implementing, and controlling the efficient, effective flow and storage of goods, services, and related information from point of origin to point of consumption for the purpose of conforming to customer requirement. Unsur pokok manajemen yaitu perencanaan, implementasi, dan pengawasan dalam aliran barang dan informasi secara efektif, efisien, dari titik asal ke titik konsumen. Gambar ini menunjukkan aliran barang atau material yang mengalir dari titik asal, yaitu pemasok. Aliran ini diteruskan ke bagian operasi atau bagian produksi suatu pabrik. Dari pemasok, kemudian pengadaan, ke operasi, diteruskan ke distribusi, kemudian yang terakhir ke konsumen. Dan begitu juga sebaliknya untuk aliran informasi. Dampak konsep logistik berkembang ke manajemen rantai pasok atau supply chain management. Cakupannya meliputi kegiatan logistik dengan memasukkan kepuasan konsumen, aliran finansial, aliran informasi secara terintegrasi dari semua pemangku kepentingan. Evolusi logistik dapat dilacak pada awal sebelum tahun 1950-an. Logistik diterapkan pada dunia militer sebagai strategi memenangkan pertempuran, yang kemudian diterapkan dalam bisnis. Meningkatnya persaingan, maka perkembangan logistik berikutnya adanya penambahan variabel strategi. Jika manajemen logistik orientasinya masih perbagian atau individual perusahaan, maka manajemen rantai pasok orientasinya semua bagian, semua perusahaan yang terlibat dalam aliran barang. Konsep logistik maritim. Logistik maritim adalah tentang pengangkutan barang atau delivery dengan kapal dari pelabuhan ke pelabuhan tujuan dengan efektif sebagai suatu sistem. Dalam operasi pengangkutan ini mengemban fungsi pemasaran, yaitu distribusi. Hal penting pada distribusi yaitu ada 3 entitas operator maritim, yaitu perusahaan pelayaran, operator pelabuhan, dan freight forwarder. Berdasarkan gagasan-gagasan yang telah mendasari sebelumnya, maka konsep logistik maritim adalah proses perencanaan, implementasi, dan pengelolaan aliran barang dan informasi melalui stakeholder yang terlibat dalam transportasi laut. Dan perusahaan pelayaran. Perusahaan pelayaran. Perusahaan pelayaran adalah operator kapal yang menawarkan ruangan kargo untuk mengangkutkan kargo tersebut. Perusahaan pelayaran dapat beroperasi karena merupakan sistem yang kompak. Kemudian operator pelabuhan. Pelabuhan secara umum merupakan tempat kapal bersandar, melakukan bongkar muat, pertemuan moda transportasi dilengkapi peralatan khusus untuk operasinya. Operator pelabuhan adalah salah satu komponen dari sistem integrasi logistik maritim. Kemudian freight forwarding. Freight forwarding adalah agen dalam pengiriman kargo, merupakan perantara paling umum dan paling dalam logistik global untuk memfasilitasi lintas batas perdagangan lintas batas. Fungsi freight forwarder ini sebagai wakil atau perantara pengirim atau penerima kargo dalam proses pengiriman atau penerimaan kargo. Berdasarkan pembahasan yang
tadi di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Persaingan ketat dalam semua bisnis. Pelabuhan sekarang ini memandang logistik sebagai salah satu strategi bisnis untuk mencapai keunggulan bersaing. Esensi logistik adalah proses aliran barang, aliran informasi, di mana aliran atau flow ini di sini membentuk rantai pasok dari titik awal sampai titik akhir yang dikendalikan oleh pelabuhan. Logistik maritim merupakan manajemen pengangkutan muatan melalui laut yang pelaksanaannya memerlukan peran operator maritim. Masing-masing stakeholder menikmati nilai rantai logistik maritim dan bagi konsumen akhir dalam bentuk efektivitas dan efisiensi pengiriman. Dan selanjutnya yaitu dokumen pendukung. Banyak pihak yang terlibat sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan penulis menjadi 3P atau port regulator, port operator, dan port community. Bagi berikut port regulator yang terdiri atas yang pertama yaitu Kemenhub, kemudian ada bea cukai, karantina, kantor kesehatan pelabuhan, dan yang terakhir yaitu imigrasi. Kemudian port operator yang terdiri atas 1 BUMN atau Pelindo, Pelabuhan Indonesia. Kemudian yang kedua ada unit pelayanan teknis Kementerian Perhubungan dan yang terakhir swasta. Kemudian port community yang terdiri atas yang pertama ada perusahaan pelayaran. Kemudian yang kedua ada agen kapal, freight forwarder, nomor 4 perusahaan truk, perusahaan perantara jasa kepabeanan, dan nomor 6 pengelola depo dan TPS. Yang nomor 7 ada eksportir, importir, dan yang terakhir ada original cargo owner. Berikut ada jenis dokumen administrasi. Yang pertama ada dokumen deklarasi permohonan atau pemberitahuan. Kemudian yang kedua dokumen respon persetujuan. Yang ketiga ada dokumen pendukung. Kemudian berdasarkan jenis dokumen administrasi, formalitas administrasi dokumen berdasarkan kewenangan 3P. Ada formalitas administrasi dokumen port regulator. Kemudian yang kedua, formalitas administrasi dokumen port operator. Dan yang ketiga, ada formalitas administrasi dokumen port community. Nah, dalam gambar ini ada data-data yang telah disebutkan. Tadi formalitas administrasi dokumen 3P. Kemudian proses barang masuk dan keluar. Pertama, kapal menunggu persetujuan Syah Bandar untuk masuk. Kemudian kapal ditambatkan setelah persetujuan Syah Bandar. Selanjutnya, barang dibongkar dan ditempatkan di lini 1 pelabuhan barang-barangnya. Dan barang dikeluarkan dari lini 1 pelabuhan. Ya, begitu prosesnya. Barang diterima masuk ke lini 1 pelabuhan, barang ditempatkan di lini pelabuhan untuk dimuat ke atas kapal. Kemudian kapal siap berlayar setelah kegiatan muat, kapal menunggu persetujuan Syah Bandar untuk berlayar. Yang tersebut adalah proses keluarnya kapal dan barang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.